Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore pemirsa Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Kembali lagi bersama saya Ais Ratna. Hari ini kita akan kembali berbincang dengan beberapa narasumber dengan tema hari ini candu K-pop dan drama Korea bikin happy. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, sampai detik ini pun para fans K-pop, girl band, boy band asal Korea Selatan, terus yang fanatik juga sama serial drama Korea, sampai ngantuk-ngantuk nontonnya sampai pagi. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana sudut pandang dari seorang psikolog. Nah, demam drama Korea memang sudah mewabah selama beberapa tahun terakhir. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, akses untuk menyaksikan salah satu produk gelombang Korea ini pun menjadi lebih mudah. Konten drama Korea yang biasanya hanya terdiri dari 16 sampai 20 episode tidak jarang membuat pemirsa ingin mengikuti kisahnya sampai akhir secara maraton. Alhasil segala cara dilakukan, mulai dari menonton semalam suntuk, menyaksikan lewat ponsel genggam di transportasi umum, hingga memanfaatkan waktu libur. Begitu pula yang terjadi dengan K-pop. Sebagian di antara mereka memiliki rasa cinta yang lebih besar sehingga cenderung fanatik. Namun dari sudut pandang psikologi, kegandrungan para K-popers ini menimbulkan ketertarikan sekaligus kecemasan. Nah, nanti kita akan bahas, tapi mungkin saya mau liatin dulu sekilas, ini ada tayangan slide yang mungkin beberapa dari pemirsa Tribun Sumsel dan Seribuku TV pasti mengenal siapa saja yang ada di slide foto ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Saya mau sapa dulu, ada Ibu Reni Permataria selaku sekarang selaku psikolog. Bu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Aduh Bu Reni, saya dari kemarin tuh ya salah-salah, terus saya minta maaf loh. Aduh, udah best deh. Terus ada C Yunita atau yang akrab disapa C Cumi. Beliau ini selaku co-founder gabungan keseluruhan komunitas K-pop Palembang. Selamat siang, C. Siang. Iya. Itu udah kelihatan banget ya kayak orang Korea ya. Saya kira orang Korea beneran. Orang Palembang masih tetap. Orang Palembang padahal ya. Terus ada Mbak Istiqomah. Mbak Istiqomah ini salah satu fans K-pop dan serial drama Korea nih. Halo Mbak Kokom ya, akrab ya, dipanggil Mbak Kokom ya. Nah, ada juga ini salah satu narasumber lagi, Mbak Cika Nurlita Zain. Beliau ini juga salah satu fans ediknya K-pop dan drama Korea. Halo Mbak Cika. Hai. Hari ini semua dikuasai oleh para perempuan-perempuan cantik ya di layar virtual hari ini. Oke, baiklah. Nah, kita mulai dulu deh mungkin dari Mbak Cika dulu kali ya. Saya tuh penasaran, kalau Mbak Cika sendiri suka K-pop dan serial drama Korea dari sejak kapan? Kalau serial drama Korea, awal-awal pertama kali suka itu, aku sukanya yang drama Full House. Full House? Iya, itu sekitar tahun 2014 atau 2015 gitu, Kak. Karena pada saat itu memang sepertinya Full House ini salah satu serial drama Korea yang pertama kali kayaknya ya muncul di Indonesia ya. Nah, iya benar, pertama kali masuk Indonesia, pertama kali ada di TV lokal Indonesia. Nah, pada saat itu memang sedang ramai sekali ya itu ya. Nah, itu yang membuat Mbak Cika sendiri akhirnya kan ada orang mungkin yang udahlah biasa aja udah nonton itu ya udah gitu. Ini ketertarikan untuk mencari dengan sengaja serial drama Korea yang lainnya? Kenapa? Kenapa bisa ada rasa itu?
Kalau dibilang tertarik, Hmm. gimana ya ceritanya itu dimulai dari ceritanya tuh bagus, yang mainnya bagus, alurnya bagus, lama-kelamaan, search yang lain, jadi suka gitu, suka suka banget jadinya. Dari alur ceritanya juga mungkin ya relate dengan kehidupan. Atau punya jadi kayak punya kiblat untuk cari cowok model aktor-aktor Korea. Boleh, boleh. Boleh banget, Mbak. Oke, kita ke Mbak Kokom nih. Mbak Kokom, Ya, kalau Mbak Kokom sendiri udah lama atau baru nih sebagai yang sering nonton drama Korea? kalau drakor itu waktu zaman zaman-zaman pertama kali masuk ya, bener sama kayak Mbak Cika, itu kan ada Full House, ada Winter apa gitu namanya lupa gitu kan. Itu udah tahu, terus ada yang lebih booming lagi itu waktu ada si Lee Min Ho Boy Before Flower, itu kan booming banget sampai orang mulai mulai suka sama drama Korea. Terus sempat stop kan, jadi ada agak penurun lagi. Jadi pas lagi suka lagi itu udah dari mulai 2010 atau 2000, yang lebih getol-getolnya itu sampai sampai nonton sampai yang ongoing terus itu di tahun 2016. Di tahun 2016. Artinya Ya, mungkin baru-baru ini karena terus mungkin ada aplikasi yang memang memudahkan ya, untuk nonton ya. memudahkan untuk nonton yang streaming atau download film-film terbaru gitu kan. Jadi ya lebih 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 banyak nontonnya itu ya 4 tahun atau 5 tahun ke belakang ini sih. 4 sampai 5 tahun ke belakang ini ya. Oke. Nah, kalau ke Mbak Yunit ke C Yunita nih. C, kalau Caci kan sebagai ketua gabungan K-pop Palembang nih. Artinya ada arahan kayak setiap gerakan dance itu ada kiblatnya mengikuti girl band atau boy band Korea Selatan nih. Nah, itu sejak kapan nih? Kalau kalau aku sendiri sih kalau suka K-popnya tuh dulu banget, udah hampir 8 tahunan, 8 tahun yang lalu yang masih ada SNSD atau 21. Kalau misalkan gerakan untuk ngikutin gerakannya kan karena kita suka nih. Misalkan aku suka sama satu grup girl band ini, jadinya mau nggak mau aku mau ngikutin dia. Jadi passion aku tuh aku harus mirip nih dengan dia, aku harus bisa nih gerakannya dengan dia. Jadi tiap harinya latihan, liatin terus tuh di YouTube, streaming terus. Jadinya lama-lama bisa gitu. Sama kayak anak-anak K-pop lain pun yang nggak bisa dance pun jadinya bisa karena aku suka sama idolnya dia. Jadinya aku harus sama kayak dia gitu. Oh, jadi memang ada ini ya, ada panutannya lah ya dikatakan. Ya, passionnya jadi aku harus sama nih kayak misalkan Blackpink, aku harus sama nih kayak BTS, jadinya bisa gitu. Kalau Ceyun itu sendiri ke mana nih? Lebih ke mana nih? Aku sih kalau sekarang aku lebihnya ke Blackpink karena lagi booming. Iya. Lagi booming ya. Dulu kalau lagi ngedance itu lebih sering pakai punya siapa gerakannya? Kalau misalkan untuk K-pop itu sendiri, kita harus ngikutin gerakan dia. Jadi full kita harus ngikutin gerakannya dia karena kan ada dance tutorialnya tuh dari Blackpink sendiri. Jadi kita mau nggak mau harus ngikutin gerakan dia. Nge-cover gerakan dari Blackpink sendiri. Oke, jadi sesuai memang dengan siapa yang diidolakan ya, Ciunita ya. Oke. Nah, kita ke Bu Reni nih. Bu Reni, jadi mungkin boleh menanggapi mungkin kalau orang yang kayak saya nih, misalnya nonton serial drama Korea, cuman kayaknya udah 4 episode tuh udah kebanyakan gitu. Tapi mungkin ada yang fanatik sekali nonton sampai berepisode sampai selesai, sampai bermalam, sampai mungkin nggak tidur sampai pagi. Nah, itu pandangan dari seorang psikolog gimana nih, Bu Reni? Oke, baik. Kalau menanggapi dari 3 narasumber sebelumnya ya, Mbak Istiqomah, Mbak Yunita, Mbak Cika, itu memang sah-sah saja kita masing-masing itu apa istilahnya ya, mempunyai idola atau mengidolakan seseorang, entah itu pribadi ya, artis atau drama Korea yang sekarang lagi booming nih sepertinya.
kalau untuk kesenangan saja, kan ada bukan juga tahapan sih ya, tapi ada yang membedakan seperti itu. Ada yang hanya sebatas pada kesenangan saja, untuk hiburan, misalkan untuk K-pop nih, oh grup bandnya cakep-cakep, cantik-cantik, energik gitu ya. Terus itu memang di satu paket ya, namanya juga penjualan ya, menjual gitu istilahnya. Jadi bagaimana untuk para fans ini untuk menyukai ke depannya seperti itu. Atau juga untuk drama Korea, mungkin di awal-awal ada yang hanya senang-senang saja seperti tadi. Oh ceritanya bagus, pemainnya bagus gitu ya. Entah itu real atau tidak juga dengan kehidupan kita yang menonton ya, yang tadi Mbak Is bilang. Tapi kalau masih pada tahapan dia masih bisa apa istilahnya mengontrol responnya atau perilakunya terhadap idola atau seseorang atau grup yang diidolakan, itu masih tanda kutipnya itu aman istilahnya. Aman ya. Nah, aman. Tapi kalau, nah tadi sempat dibahas juga, disenggol sedikit deh sama Mbak Isa tadi saya dengar. Kecemasan ya, ada kecemasan gitu. Mungkin pas dramanya mulai, pas mati lampu. Nah, Terganggu ya. cemas. Ya, kalau bisa ngubungin temennya video call deh gitu ya. Coba diliatin langsung ya, atau bisa dicari episodenya di mana gitu. Itu berarti kan sudah ada bukan juga gangguan ya, maksudnya sudah mengganggu lah secara kehidupannya gitu istilahnya. Cemas, terus misalkan tidak ada yang bisa dihubungi gitu, terus tidur pun jadi terganggu gitu, jadi kepikiran gitu, gimana lah ceritanya gitu ya. Padahal kalaupun nonton ya itu aja ceritanya, belum juga banyak berkembang, biasanya seperti itu. Atau terlalu terobsesi juga bisa. Terobsesi ini lebih dalam ya istilahnya, menyukai lebih dalam, bisa juga jadi mengganggu juga untuk lingkungannya juga dirinya. Jadi misalkan apalagi di medsos ya, di medsos itu banyak yang apa istilahnya komen-komen mengenai mereka, atau di grup deh, grup WA gitu ya, ya yang ada komen lain yang salah singgung sedikit itu bisa berabe gitu, kontrol emosinya itu udah nggak apa ya, membela lah istilahnya, membela idolanya seperti itu. Nah kalau sudah pada taraf yang obsesinya lari ke fanatik ya istilahnya ya, ada perilaku itu yang harus diawasi, betul, yang harus kita awasi gitu. Ini apa, kalau tidak kita ayo di keep gitu, jangan sampai kebablasan, gitu juga akan membahayakan diri sendiri juga. Maksudnya akan ada perilaku-perilaku yang tidak baik nantinya. Nah, kalau seperti Mbak Yunita tadi yang mengkoordinir ya, seluruh komunitas di Palembang ya, itu juga bisa untuk ajang kreativitas ya Mbak Is ya, maksudnya itu ada yang hal positifnya yang kita ambil. Ajang kreativitas, bisa bikin lomba gitu kan, yang mungkin tidak harus sama dengan yang diidolakan gitu, atau perlombaan penampilan saja, atau sekalian juga apa namanya, ada K-pop lainnya gitu yang diadakan ya. Itu kan kreativitas ya, ada motivasi, ada semangat, ada kedisiplinan untuk belajar lah. Inilah yang kita harapkan bagi para fansnya ini untuk mendapatkan hal-hal yang positif ke depannya. Apabila sudah ke arah menjurus yang seperti tadi, timbul kecemasan, terus ada perilaku yang sepertinya, waduh kok ini membahayakan ya gitu. Itu yang harus di apa istilahnya, sudah hati-hati deh seperti itu. Karena memang cukup mempengaruhi juga ya ke mental kita ya, Bu Reni ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kita balik lagi ke Cika nih, Mbak Cika. Mbak Cika kan juga saya dengar udah kayaknya udah pernah ikut konser belum? Nonton konser K-pop gitu? Udah pernah ikut. Konser. Udah pernah? Iya, udah. Itu K-pop girl band atau boy band apa? Itu tahun 2015 aku ikut konsernya Big Bang di IC Ice Convention Center yang di
PSD City. Di Jakarta ya itu ya? Iya, di Jakarta sama yang tahun 2018 kalau nggak salah atau 2017. Ini konsernya Wanawan di IC juga. Oke, berarti udah ya artinya memang ada keinginan ya sudah ikut nonton gitu. Pada saat itu apa yang dirasakan, datang terus melihat idolanya tampil di atas panggung itu, waktu pada saat itu euforianya seperti apa? Wah, kalau euforia benar-benar hal yang nggak bisa dilupain, Kak. Apalagi kalau biasanya tuh kalau nonton konser H-1 kita langsung ke lokasi buat nuker tiket. Nah, di situ kita biasanya ketemu sama anak-anak lain, anak-anak K-pop dari seluruh Indonesia yang mau konser gitu. Bahkan kadang banyak yang dari luar negeri. Kalau kita istilah yang fans-fansnya itu yang datang dari luar negeri, tahan langsung ke konser, istilahnya itu fanbase kayak gitu loh, Kak, namanya. Oh, ada fanbase-nya, iya. Nah, biasanya banyak fanbase dari Korea datang, atau fanbase dari China, atau fanbase yang dari Thailand datang gitu, kayak gitu buat dokumentasi video atau foto-foto dari idolnya. Jadi banyak kita ketemu orang-orang, nggak cuma dari Indonesia juga. Kalau dari Indonesia pasti banyak nih ya, fanbase seperti itu juga ya. Itu kenalan nggak? Maksudnya jadi yang dari Palembang, dari Jakarta, dari mana gitu. Terus ketemu jadi ngobrol gitu nggak? Iya, kita juga sering gitu. Apalagi kalau misalnya mau kita sendirian nih mau nonton konser, biasanya kita cari teman dari fanbase itu. Teman misalnya datang dari Lampung, kita ketemuan di sana, kita temenan pas dari sana gitu, dapat teman. Jadi nambah temen ya? Iya, banyak banget temen. Tapi pernah nggak kan, ini saya tidak menyebutkan siapa fansnya, pokoknya salah satu boyband yang memang terkenal juga baru-baru ini, terus memang banyak sekali informasi-informasi yang didapat dari media sosial kan, jadi para fansnya suka ribut, ngatain si ini, ngatain si itu. Nah, kalau pandangan dari Mbak Cika sendiri sebagai juga salah satu fans boyband Korea Selatan, seperti apa tuh? Kalau yang ribut, aku tipikal orang yang nggak terlalu suka ribut kayak gitu, Kak. Soalnya, kok kayak bocil banget sih yang kayak gini diributin. Jadi lebih ke menikmati karya seni idolnya, lebih menikmati gimana perkembangan idolnya dari dulu sampai sekarang sukses. Kalau yang soal komen-komen hate, biasanya komen-komen war, aku jarang deh ikut campur gitu. Soalnya takut, Kak. Takut juga soalnya kita bacainnya kayak kok gini sih, kok nggak gitu, aneh ya. Tapi sering nemu yang kayak gitu ya? Banyak banget. Biasanya tuh kalau yang luar gitu, kebanyakan anak-anak yang SMP, SD, SMA, kayak gitu. Banyak banget yang suka war gitu istilahnya. Anak-anak remaja yang masih nanggung gitu ya? Iya, yang mengidolakannya bener-bener gila seperti itu ya. Oke, kalau Mbak Kokom gimana nih? Pernah sampai nonton konser atau sengaja membeli, kan kalau misalnya di aplikasi platform yang untuk nonton film Korea gitu kan harus bayar nih per bulan, ya kan, dengan ya lumayan, harganya ya cukup lumayan gitu. Pernah nggak sampai segitunya? Ya saat ini sampai sekarang pun juga tetap berbayar, karena untuk menikmati itu kan kita yang mungkin yang apresiasi dari apa ya, nggak sembarang mendownload, atau kadang ada apa ya, ada aplikasi yang memberi downloadan juga, itu biasanya juga ada langganan itu, misalnya dari mulai yang terharga murah misalnya 10.000 per bulan sampai ada ratusan ribu juga aku tetap bayar. Sekarang nih ada 3 aplikasi yang aku ikutin dan itu juga berbayar semua. Kalau untuk K-pop aku sempat pernah beli albumnya iKON. Siapa tuh Mbak Kokom? Itu nggak tahu, saking apa ya, pengen aja kayak gitu kan, pengen punya satu aja album dari idol yang
yang pengen kayak gitu kan. Jadi ya udah, jadi ikutan ada salah satu akun Instagram yang Itu di follow juga? Iya, di follow, terus di apa, ikutan PO gitu, hampir 1 bulan gitu untuk mendapatkan album. Nunggu sampai 1 bulan? Iya, nunggu 1 bulan untuk mendapatkan itu, karena kan dari pihak apa ya, pihak koordinatornya juga itu mereka mengumpulkan orang-orang satu Indonesia yang pengen ikutan PO di pihak mereka gitu. Nanti mereka dari apa ya, kayak just tip gitulah. Jadi ada teman juga yang mungkin dari pihak mereka yang dari Koreanya langsung yang membeli di sana, jadi langsung kirim ke mereka, jadi terus disebarkan siapa yang mesen kayak gitu. Aduh, luar biasa ya, sampai nunggu 1 bulan, terus bela-belain bayar aplikasi juga buat nonton. Tapi pernah sampai begadang sampai pagi nggak Mbak Kokom? Buat nonton drama Korea? Lagi. Bisa sampai jam 3 atau jam 4. Mulainya dari jam berapa itu? Mulai jam 9 malam. Mulai jam 9, selesai jam 3 pagi. Luar biasa ya. Itu artinya kalau saya bilang harus nunggu anak tidur dulu baru bisa nonton. Kalau enggak udah punya anak Mbak Kokom ternyata. Luar biasa loh. Ini berarti ibu rumah tangga juga. Oke. Nah, C Yunita kan mengkoordinasi nih para dancer juga gitu. Pernah nggak melamar atau memberikan apa ya, semacam mungkin kirim ke mungkin manajemen Korea Selatan untuk bisa ikutan kayak gitu? Pernah nggak, Ce? Sebenarnya kalau untuk kirim audisi kayak gitu sih, itu niat diri sendiri sih. Kita nggak bisa maksakan. Kita paling bilangnya, cobain deh ikutan gitu, cobain deh gitu. Tapi kalau misalkan aku yang nyuruhnya sih nggak pernah, karena itu sih dari secara pribadinya langsung kan. Jadi kita dari aku sih nggak pernah. Terus anak-anak komunitas Palembang ini juga kan masih banyak yang sekolah, yang kuliah gitu. Jadi yang K-pop tuh cuman sekedar meluangkan waktu untuk dikreativitaskan lain biar ada kerjaan lain kayak gitu. Untuk hiburan diri sendiri juga lah ya, menyalurkan hobi gitu ya, Cak Yunita ya. Apalagi kan kalau misalkan grup bandnya yang cowok, jadi kan kalau yang cewek ini lihatnya tuh kayak cuci mata, ganteng-ganteng, orang Korea gitu. Kebalikannya yang cowok juga gitu. Ngelihatnya yang bening-bening, yang cantik ya. Kapan lagi kan? Gitu. Iya benar. Oke, ke Bu Reni lagi. Bu Reni itu, tadi kalau Mbak Kokom dia sengaja gitu, sampai nunggu 1 bulan untuk dapetin album, terus dia juga rela bayar aplikasi buat nonton, dan kalau Mbak Cika tadi dia rela sampai nonton ke Jakarta berangkat. Artinya kan ada kemauan, keinginan yang memang dari masing-masing, wah gue harus nonton nih kayak gitu. Itu gimana Bu Reni? Ya kalau masih dalam tahap kewajaran ya, kalau untuk nonton konser sih nggak masalah. Saya juga dulu nemenin putri saya nonton konser, tapi bukan juga K-pop atau tapi Cowboy Junior. Cowboy Junior. Malah saya yang semangat ya, malah emaknya yang semangat. Gemes ya Bu Reni ya. Antri gitu. Jadi ada usaha. Jadi itu yang memberikan pembelajaran secara tidak langsung juga ya. Maksudnya kegiatan kita dalam membeli tiket di awal-awal nih gitu, terus antrinya gitu kan, ada kepuasan ya, ada kesenangan gitu, apalagi seperti tadi Mbak Istiqomah ya, 1 bulan untuk antri untuk mendapatkan hanya 1 album seperti itu. Mungkin antri itu ada hadiahnya mungkin ya, dapat tanda tangan ya, jadi itu yang menjadikan kepuasan ya, walaupun mungkin biayanya juga lumayan ya. Sebagai ibu rumah tangga harus prepare bener nih, udah ada pos-posnya ya, pos untuk anak, pos untuk dapur, pos untuk, jadi sudah ada bener-bener perencanaannya harus bener-bener. Jadi jangan sampai kalau kita bahas tentang obsesi, apapun akan dilakukan tanpa ada penghitungan, tanpa ada perencanaan di keuangan seperti itu. Tapi juga bagi ibu rumah tangga seperti Mbak Kokom atau Mbak Istiqomah atau yang lainnya mungkin baru bisa untuk menonton di jam anak-anak tidur, itu bisa sebagai me time ya, me time.
apa namanya, santai, Iya. rileks gitu nonton. Memanfaatkan Walaupun waktu ya, Bu Reni ya. ya, walaupun pada saat menonton juga emosionalnya tercabik-cabik ya, menangis, sedih, larut dalam drama yang diikuti. Betul. Biasanya kan seperti itu, tapi memang benar Mbak Is. Jadi bukan juga edik ya, tapi mungkin ada kepuasan dan ada waktu. Kalau bisa 4 episode langsung habis gitu ya. Betul, betul. Bisa Menunggu jadi terus ya, Bu Reni ya. Iya, apalagi kalau ada wifi ya, download gitu ya, entah itu berbayar atau tidak ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya pribadi pada saat kita ada gawean di luar kota seperti itu, di mana kita sudah istirahat nih seharusnya ya jam 9 ke atas tuh istirahat karena besok pagi kita mulai lagi aktivitas sampai siang atau sorenya. Ternyata teman sekamar kita atau teman lain kamar kita itu melanjutkan dengan menonton drama Korea. Korea, iya. Dan tidurnya di antara jam 2 sampai jam 3 dini hari. Benar. Jadi hanya tidur 2 jam itu sudah baiklah, tidak apa-apa. Cukup ya kayaknya. Penting saya sudah menontonnya gitu jadi. Tapi itu masih dalam kewajaran. Wajar ya. Masih Tapi bisa apa Bu Reni yang membedakan kepuasan dengan edik? Apa bedanya Bu Reni? Baik. Seperti tadi deh, misalkan nih dengan nonton konser ya. Nonton konser kalau hanya sekali-sekali gitu, ditabung nih uangnya gitu atau uang dari gaji kita gitu kan, sudah ada perencanaan di awal gitu, sekedar nonton saja. Jadi tidak sampai, waduh ini idolaku nginepnya di hotel mana ya? Wah, aku harus jauh-jauh hari, kalau bisa sebelahan hotelnya gitu ya. Kamarnya maksudnya, maaf, kamarnya tuh sedeketan, selantai kalau bisa. Kalaupun susah, kalau bisa sehotel. Atau kalau enggak sudah nongkrong di lobinya. Jadi ada usahanya sampai segitunya. Atau ada keinginan yang sudah mengidolakannya lebih apa ya? Terlalu dalam lah emosionalnya. Jadi psikologisnya juga terganggu ya. Waktunya habis hanya untuk melihat di story-nya di medsos seperti itu. Itu waktunya setiap kali itu sudah seperti ada ketergantungan di sana gitu. Yang lebih ekstrimnya lagi mungkin ada yang kalau sekota ya itu atau mungkin juga tidak sekota tapi diusahakan juga menguntit istilahnya, menguntit sang idola seperti itu. Atau saking berempati, memahami, merasakan, yang dikhawatirkan nantinya adalah pada saat sang idola itu merasa tertekan dan entah ada permasalahan terganggu ya Bu Reni ya? Ya Mbak? Ya, si idolanya merasa terganggu seperti itu? Ya, bisa jadi merasa terganggu atau suatu saat sang idola melakukan hal-hal yang negatif mungkin atau ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini kan membuat para fans yang sangat terobsesi dan sangat, saya pakai kata sangat ya, depresi kan, istilahnya itu kehilangan idolanya seperti itu. Dan apa yang terjadi kemudian bisa jadi kalau kontrol emosionalnya juga tidak ada yang mengawasi seperti itu ya, apa istilahnya, mudah ya, dia akan mengikuti hal yang sama seperti itu. Karena dia merasa empatinya terlalu dalam nih, memahami permasalahan. Kemudian dia merasa tertekan, depresi, dan dia ngikut deh apa yang kejadian yang sudah apa ya, diputuskan lah oleh si idola itu untuk menyelesaikan hidupnya seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan itu, tapi ya alhamdulillahnya Indonesia kita ini sangat amat jarang ya, walaupun ada, tapi sangat amat jarang karena apa ya, dipengaruhi juga budaya kita ya, beda lah. Dikit sekali ya, karena memang mayoritas kita memang alhamdulillah memegang teguh keyakinan masing-masing ya, Bu Reni ya. Tapi itu ada juga, walaupun ya 1-2 mungkin ya, banyak. Tapi itu jarang sekali. Oke, ya, kita itu yang harus diwaspadai. Benar. Dan itu tadi menjadi perbedaannya ya, kepuasan dengan edik itu sangat jauh berbeda ya, Bu Reni ya. Ya, istilahnya tingkatannya ya, kepuasan, kesenangan hanya untuk menonton saja, karena dengar dari cerita teman, episode sekian bagus loh gitu, keren, pokoknya wah pasti nangis deh lah seperti itu kan. Jadi kan ada yang ada timbul kepo ya. Benar. Gitu ya.
Apalagi pas lagi kepo-keponya mati lampu lah, itu kan kecemasan timbul. Apalagi kecemasan- baru-baru ini kan drama Koreanya lagi seru-serunya juga ya, Nah, Bren. iya. Tapi kalau seperti saya ya Mbak Is ya, Heeh. mohon maaf kepada yang Mbak Istiqomah, Mbak Yunita, Mbak siapa Hmm. satu Mbak Mbak Cika. Cika. Saya belum apa ya, belum kecemplung ya istilahnya ya. Tapi silakan cemplungkan saya, nggak apa-apa. Maksudnya saya zaman yang dulu, zaman Tomingse lah seperti itu ya. Itu juga sesekali lah nontonnya ya. Lah barusan ini mungkin bulan kemarin deh, saya merasa senang itu kenapa? Karena di awal-awal saya tidak begitu mengikuti satu episode, satu yang ditayangkan di salah satu televisi kita. Itu awalnya saya tuh cuma sekali-sekali, tapi karena wah ini cerita kayaknya bagus ya gitu. Saya sore itu sudah duduk manis di depan televisi untuk mengikuti dan alhamdulillah sampai selesai. Alhamdulillah selesai. Berarti sudah merasakan juga ya bagaimana nikmatnya nonton drama Korea ya, Bu Reni ya. Ikut yang apa ya, masuk ya. Jadi senang gitu. Oh, akhirnya ceritanya seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi jadi ada alur cerita yang memang ini ya, Iya, tertarik. tapi ya benar, tapi setelah itu ada yang of marriage itu ya. Iya. Entah, mungkin saya belum tersentuh untuk menontonnya karena kan ditayangkan kembali di salah satu televisi ya, dan juga itu sudah ramai di dunia medsos, itu memang sudah ramai, tapi kebetulan saya belum cemplung, jadi silakan cemplungkan saya sekarang, nggak apa-apa. Nanti saya cemplungin. Kalau yang itu saya udah nonton, Bu. Oke, kita balik lagi ke Ceyunita deh. Ceyunita, kan kalau misalnya K-pop itu gerakannya cukup sulit ya. Karena kalau saya ngelihat seperti Girls' Generation SNSD itu, Blackpink, terus yang baru-baru ini justru ada apa ya, si orang Indonesia yang juga jadi ini ya, member Dita Cikarang, Secret ya, Number. Dita Karang ya, Secret Number. Nah, ada nggak maksudnya pembelajaran yang memang khusus untuk teman-teman kita belajar gerakannya gitu, terus memang harus sesuai dengan gerakan-gerakan yang memang dilakukan oleh si grup Korea ini. Kalau misalkan untuk ngedetailin gerakan sih biasanya kan kalau kayak Blackpink kan ada 4 orang tuh. Biasanya dari 4 orang tuh ada satu leadernya yang untuk mendetailkan semua gerakannya. Jadi pertamanya tuh kita nge-cover yang apa yang kita lihat, yang bisa lihat dulu kan dari 1, 2, 3, 4 itu bisa, 5, 6, 7, 8-nya nggak bisa, nanti yang satunya diajarin sama grupnya. Jadi kita saling berbaur. Jadi yang nggak bisa kita ajarin, yang kalau udah bisa baru kita detailin biar mirip banget kayak girl band-nya gitu. Oke. Jadi ada tekniknya juga ya? Iya, benar. Itu biasanya latihan berapa kali seminggu tuh, Ceyunita? Biasanya sih kalau lagi banyak-banyaknya lomba, biasanya sih hampir tiap hari nih anak-anak latihannya. Tapi kalau misalkan cuma untuk latihan doang, untuk cuman mengapresiasikan aja, itu biasanya 1 minggu 2 kali ya palingnya. 1 minggu 2 kali. Iya. Kalau nggak ada kerjaan, lagi pengen, yuk kita cover ini yuk, kita ke studio yuk untuk latihan gitu. Jadi lebih mengakrabkan diri juga biar chemistry-nya juga dapat lebih dapat. Iya. Jadi biar kompak juga gerakannya ya, Ceyunita ya. Sampai saat ini di Palembang sendiri udah ada berapa member di komunitas kita? Wah, kalau member sih ratusan kayaknya. Karena kan kita banyak ya? Iya, karena aku ada grupnya tuh isinya satu komunitas dancer, termasuk si Cika tadi. Itu pun ada sampai hampir 200-an kali dalam satu grupnya. 200 orang. Artinya memang di Palembang juga banyak sekali yang minat belajar gerakan ini ya? Iya, benar. Banyak banget, bukan banyak kali karena banyak banget. Itu pun itu baru 200, yang lainnya yang nggak masuk masih banyak lagi gitu. Oke. Dari anak SD pun sekarang udah bisa nge-cover sendiri, lihat dari YouTube gerakannya dia bisa nge-cover sendiri tanpa diajarin. Itu sesuai dengan idola mereka masing-masing seperti itu. Iya, benar. Kebanyakan ini mengidolakan siapa nih, Ceyunita? Siapa ya? Tergantung grup-grupnya sih sebenarnya. Nggak bisa dipatokin suka sama siapa. Tapi emang yang lagi hype di tahun ini sih BTS yang baru keluarin Dynamite kemarin.
Terus Mm-mm. Blackpink baru tadi pagi jam 11 pagi tadi ngerilisin albumnya Love Sick Girl. Jadi Wah, dia itu sampai tahu lagi, tuh. ya satu lagi sih ITZY. Itu sih yang lainnya masih, tapi kalau menurut aku sih yang lagi boomingnya itu. Oke. Kalau yang baru-baru ini yang disebutkan tadi ya, sering di cover ya. Ya, ini pun Oktober ini pun masih ada yang mau comeback lagi. Jadi anak-anak tuh hype-nya langsung langsung yang satu grup ini mau comeback dong, yang ini mau comeback, aduh nggak tahan lagi kayak gitu tuh. Jadi Oh, udah ada rasa yang bergejolak gitu. Cek Yunita, tapi kita pernah setelah latihan itu nanti akan diikut lomba atau audisi seperti itu ya? iya, kalau dari kayak Cika ini kan dia kan ada grup sendiri tuh namanya Hmm. PF. Jadi Mm-mm. misalkan kalau ada yang mau masuk ke PF, mereka ada buka audisi untuk anak-anak yang mau ngembangin kreativitasnya. Jadi Mm-mm. ada, terus kalau misalkan lomba pun harus pasti kayak gitu. Apalagi kan Biasanya anak-anak ikut lomba di mana itu? banyak sih, banyak terakhir kemarin di pandemik ini terakhirnya di Transmart. Oh, Kalau di K-pop ya, Transmart. Heeh. K-popnya di Transmart kemarin. Banyak Oh. sih, tapi mumpung yang lagi COVID ini, jadi semuanya diundur semua lomba-lombanya. Padahal di Oktober, November, Desember ini banyak banget lomba harusnya. Ya, karena mungkin karena masa pandemi seperti ini jadi dibatasin ya. Bener, makanya mereka ini lagi haus akan lomba nih. Jadi kalau yang Haus akan lomba dong. jadi kan pengen nunjukin nih, aku nih udah latihan dari kemarin kok nggak ada lombanya gitu. Mm, mm, mm. Oke, nah itu jadi memang menunjukkan juga minat orang Palembang, remaja-remajanya di Palembang juga ini ya, sangat ini ya, minat sekali dengan Apresiasinya oke banget kalau untuk anak Palembang untuk K-pop dance covernya. luar biasa. Oke, kita ke Mbak Cika lagi nih. Mbak Cika, kan kalau yang tadi Mbak Yunita bilang kalau Mbak Cika juga punya grup nih. Nah, waktu itu memutuskan untuk ikut grup, memang diri sendiri suka dance atau memang gara-gara ada kayaknya aku pantas deh kayak girl band gitu. Apa gimana? Mbak Cika mic-nya di mute ya? Jauh soalnya suaranya nggak kedengeran. Boleh coba dicoba lagi Mbak Cika? Suaranya hilang ya? Oke, boleh dicoba Mbak Cika? Masih hilang ya suaranya. Ini dari Mbak Cika atau dari kita? Oh, dari Mbak Cika. Tapi di mute nggak itu Mbak Cika? Soundnya enggak? Oh, mungkin ada kesalahan sinyal atau teknis kali ya. Tapi kita ini dulu ya Mbak Cika ya, kita tahan dulu ya. Kita ke Mbak Kokom dulu aja. Mbak Kokom masih di sana? Ya, masih dengan senyumnya yang manis. Jadi Mbak Kokom gimana? Kan kalau kita melihat nih ya, serial drama Korea makin ke sini makin banyak yang seru. Makin banyak drama yang boleh nih diikuti. Itu pernah merasa nggak kayak, aduh emosi kalau nonton drama ini emosi, bisa nangis, bisa ikutan kesel gitu. Itu pernah terjadi nggak? Akhirnya terlampiaskan ke kehidupan nyata. Pernah seperti itu nggak? Kalau sampai ke dunia nyata itu enggak juga ya, karena kita realistis aja lah. Tapi kalau terbawa emosi ketika menonton, pasti ketika adegan apa lucu, ada kalimat-kalimat atau yang dialog-dialog lucu, ya pasti kita ketawa. Atau dengan karakter pemainnya, aktornya gitu kan, yang memang sangat-sangat mendukung. Terus kalau suasananya
romantis, apalagi dengan adegan-adegan yang keuuan gitu. Keumbuan ya. Pasti kita ngerasa, aduh, pengen digituin gitu kan. Terus kalau adegan serius, kalau misalnya kayak apa ya, genre kan drakor itu banyak nih genre-genrenya, ada yang komedi romantis gitu kan, ada yang horor, ada yang film-film thriller kayak semacam apa ya, kayak detektif kayak gitu kan, atau misteri-misteri kayak gitu, atau fantasi gitu kan, kayak Goblin gitu kan, maksudnya yang Tuyul gitu, itu kan fantasi itu genrenya gitu kan. Nah jadi kita terbawa emosi ketika nonton gitu, tapi untuk ke dunia nyata kalau aku sih nggak terlalu dibawa ya, karena kita ya namanya juga itu kan namanya film kayak gitu kan, Hiburan ya Mbak Kokom ya. Hiburan aja kayak gitu. Gitu aja sih. Tapi pernah juga nggak kayak anak-anak remaja, kalau saya lihat di media sosial suka posting nih, misalnya salah satu aktornya yang ganteng gitu, duh jadi pengen ini kayak gitu-gitu. Pernah kayak gitu nggak Mbak Kokom? Bukan pernah lagi, jadi malah apa ya, timbul kehaluan gitu. Jadi kayak kita ambil foto pemainnya, siapa yang kita sukai gitu kan, ketika kita lagi nonton ini apa drakornya, kita suka nih karakternya gitu kan, orangnya mungkin karakternya si ini gagah gitu kan, terus tuh romantis gitu. Jadi kita ambil fotonya, terus kita sandingkan foto kita gitu. Jadi kita seolah-olah kita foto bareng si aktor itu kayak gitu. Diedit sengaja ya Mbak Kokom? Kita edit aja gitu. Itu sih yang bikin kehaluan, biar kita kayak kita udah pernah sama si ini gitu. Itu beneran dilakukan ya Mbak Kokom ya? Iya. Biasanya siapa? Aktor siapa yang sering digunakan untuk bersanding di sebelah foto Mbak Kokom? Ya pernah Yoon Bin, Park Seo Joon, sama Kim Nam Gil. Itu aja sih. Oke, jadi memang itu mungkin idolanya Mbak Kokom ya, seperti ya. Oke, ini Mbak Cika sudah bisa coba lagi? Boleh. Halo? Nah, udah ada suaranya. Silakan Mbak Cika, tadi sempat terputus. Iya. Iya. Kameranya bisa diaktifin Mbak Cika? Bisa. Nah. Soalnya soalnya operator yang di belakang cowok semua pengen lihat. Silakan Mbak Cika. Gimana? Udah ada suaranya, halo? Udah ada, sip. Oke. Oh ya, boleh diulang Kak pertanyaannya? Iya, jadi kan Mbak Cika punya grup sendiri nih. Nah, pada saat itu memutuskan untuk ikut grup, memang suka dance atau memang gara-gara nonton girl band atau boy band jadi pengen ikutan juga? Oh, kalau awal, iya, awalnya kita suka banget sama girl band dan boy band pada masanya. Suka banget. Jadi dari dalam jari hati ini, aduh pengen banget deh kayak gitu. Apalagi kan kita udah bisa sedikit-sedikit ngedance, terus ketemu teman yang beneran bisa ngedance. Nah, jadi why not lah kita buat grup, kita mulai belajar, awalnya kita belajar individu, autodidak gitu. Kita belajar dari video, bener-bener yang nggak tahu apa-apa gimana dance. Kita belajar dari awal bareng teman, terus ikut lomba, iseng-iseng ikut lomba, dengan pedenya kita ikut lomba. Jadi, nah dimulai setelah ikut lomba itu, ketagihan tuh Mbak, dengan euforia lombanya, dengan gimana persiapan jadi idolnya. Kan kalau ngover K-pop, kita lebih ke gimana ngover, gimana kita look, kita kayak idol yang kita cover gitu. Nah, itu yang buat kita ketagihan. Selain dance-nya yang asik, selain idolnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu. Tapi pernah ini nggak sampai mikir beli make up biar sama kayak idolanya kayak gitu pernah? Pernah banget. Waktu zamannya. Itu mau ikutin siapa waktu itu? Waktu itu aku kan cover 2NE1. Aku covernya Park Bom. Nah, kalau Park Bom itu identiknya pakai poni,
Terus pakai kuku palsu yang panjang banget gitu. Jadi aku ada sekitar 12 koleksi box ini kuku palsu. Suka ganti-ganti demi ngikutin idolnya. Terus tiap Biar hari sama tuh, ya. biar sama. Pasti dulu, zaman dulu SMA pas aku cover Park Bom, kan dia kan pakai ponian mulu. Jadi aku nggak pernah nggak ponian, pasti selalu ponian. Baru ini aja nih, nggak pernah ponian. Bahkan Tapi sampai pernah sekarang, jadi merasa malu nggak sekarang? Pernah ikutin idola? Enggak ya? enggak, belum. Bahkan Enggak ya? sampai sekarang, iya, sampai sekarang pun masih tetap. Waktu itu pernah mau cover Jihyo, dan rambut Jihyo itu segini loh, Mbak. Jadi aku gimana caranya rambut aku tuh aku gulung, terus bener-bener pendek jadi gini. Rambut yang sepanjang gini aku pendekin segini demi mirip idolnya. Oke, ya ampun sampai segitunya ya ternyata. Oke, Bu Reni, mungkin untuk terakhir nih Bu Reni. Jadi mungkin kan kalau mereka ini masih dalam tahap wajar ya. Kalau informasi yang banyak beredar di media sosial kan mungkin kayak di luar negeri, terakhir yang kita pernah sempat bicara di telepon waktu itu Bu Reni, sampai ada bapaknya yang mendukung anaknya mengikuti tindakan buruk dari idolanya untuk bunuh diri seperti itu. Nah, itu mungkin boleh dikasih pesan-pesan Bu Reni kepada semua, termasuk saya juga yang suka nonton drama Korea nih sama K-pop. Oke, baik. Ini pertanyaan mewakili ya. Maksudnya setiap remaja ya, ini lebih ke remaja juga. Tadi ada yang mungkin anak SD, SMP ya, atau SMA gitu. Mereka akan ada fase di mana mereka menyukai atau mengidolakan entah itu individu atau kelompok ya, atau grup seperti itu. Yang diharapkan adalah kehadiran idola ini memotivasi ya, seperti tadi untuk apa, kreativitas, bergabung dalam dancer. Nah, itu kan ada kedisiplinan, ada fokus untuk berlatih, ada kegigihan untuk bisa seperti itu. Ada kekompakan di dalamnya kan seperti itu, ada kejujuran yang diajarkan ya. Yang diharapkan adalah manfaat positif ya dari nilai-nilainya lah yang kita dapat dari mengidolakan sesuatu gitu. Nah, peran sebagai orang tua dengan kejadian yang sudah pernah ada yang diceritakan Mbak Is tadi, peran orang tua dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak yang masuk dalam fase tadi ya, mungkin sudah mulai nempel sekamar full tempelan poster ya dari atas sampai bawah. Kalau kurang di langit-langitnya gitu kan. Jadi kalau tidur ke atas masih bisa ngelihat. Pandangin wajahnya ya. Seperti itu ya. Nah, dilihat juga sampai apa sih diajak ngobrol gitu anaknya. Apa sih yang didapat gitu. Kenapa kok mengidolakan? Apanya yang dicari atau mengidolakannya dari sisi apanya seperti itu. Jadi ada komunikasi ya yang diciptakan. Jadi orang tua juga tidak menyepelekan istilahnya dengan cerita-cerita yang apa ya yang didapat dari sang anak gitu. Tidak ada salahnya juga orang tua untuk ikut kepo gitu kan. Apa sih yang lagi ngetren, terus ikut juga tahu cerita tentang artis yang diidolakan oleh sang anak seperti itu. Dan juga bercerita, memberikan informasi sebagai masukan, misalkan seperti tadi ya, kejadian seperti tadi tidak untuk diikuti. Jadi ada pembelajaran agar anak-anak itu merespon secara positif ya, masih dengan logika seperti tadi, tidak mengikuti emosi menjadi emosional yang akan berpengaruh pada dampak psikologisnya seperti itu Mbak Es. Nah itu dia ya, pembelajaran juga ya buat semua ya, mau diri kita sendiri juga sebenarnya bisa mengontrol seperti itu ya Bu Reni ya. Oke, terima kasih Bu Reni. Kita tuh ini sebenarnya kalau bahas soal kayak gini tuh seneng banget nih pasti yang para pecinta Korea. Tapi waktu kita nggak banyak, cuman 1 jam dan ini sudah di penghujung waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Reni sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Mbak Is. Terima kasih Mbak Koko. Anaknya lagi tidur nih pasti ya. Terima kasih Mbak Cika. Yunita juga sukses buat semua grup-grupnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Saya pamit kepada
Bu Reni, Mbak Kokom, Mbak Cika, dan C Yunita. Nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih, baik. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye!